Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmawati dari Prodi Statistika. Ingin menjelaskan hasil analisis yang telah saya buat, yaitu analisis dengan judul Peramalan Inflasi Jawa Timur dalam 10 periode bulanan dengan menggunakan metode ARIMA. Dalam analisis ini terdapat beberapa komponen, utamanya adalah materi presentasi saya. Pertama, pengenalan inflasi dan deflasi. Yang kedua, faktor yang dihadapi, dan yang ketiga, metode analisis dengan ARIMA. Yang keempat adalah tahapan analisis, yang kelima, output, lalu kesimpulan. Ayo kita bahas. Sebelum itu, apa sih inflasi dan deflasi? Pasti kalian sudah mengenalnya. Nah, betul, inflasi merupakan tingkat laju barang atau jasa yang mengalami peningkatan terus-menerus. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu tingkat menurunnya barang atau jasa yang mengalami penurunan terus-menerus. Nah, faktor apa saja yang dihadapi, yaitu ada beberapa komoditas diantaranya seperti pertanian, peternakan, bahan pokok, BBM itu mengalami kenaikan dan juga penurunan yang signifikan dengan kesehatan, COVID-19, pendidikan, serta fluktuasi harga tinggi dengan kualitas stabilitas ekonomi daerah terganggu. Juga tantangan kebijakan seperti sulitnya memprediksi tren pasar tanpa alat peramalan yang akurat dan penurunan daya beli seperti menekan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakat menengah ke bawah. Nah, tujuan dari analisis saya yaitu untuk mengetahui apakah akan terjadi inflasi atau deflasi, apakah grafik itu normal dalam kurun waktu beberapa periode bulanan di Jawa Timur. Sebelum melakukan tahapan analisis, kita harus mengetahui apa itu ARIMA dan software apa yang saya buat. ARIMA merupakan pendekatan teknis untuk meramalkan data runtun waktu atau time series bulanan secara akurat dengan komponen model PDQ, yaitu menggabungkan unsur masa lalu variabel P dan proses pembedaan atau D dan unsur siaan masa lalu atau Q dengan komputasi RStudio yang digunakan untuk mempermudah visualisasi data dengan pengujian stasionaritas data atau uji ADF dan identifikasi plot ACF atau PACF hingga eksekusi peramalan. Tahapan analisisnya sebagai berikut, yaitu dengan identifikasi, estimasi, seleksi, verifikasi, dan terakhir peramalan. Nah, ada beberapa grafik yaitu ACF dan PACF yang bisa menentukan hasil model yang terpilih. Ada grafik ACF yang terdapat satu garis yang keluar dari batas, dan itu terdapat pada angka 0,1 atau 1,0. Berarti model MA-nya adalah 1. Sedangkan di plot grafik garis PACF itu terdapat 3 garis yang melebihi batas. Maka model AR adalah 3. Oke, kita lanjut. Pemilihan model terbaik itu menggunakan pendekatan maksimum likelihood atau MLE untuk menguji signifikasi parameter model. Dengan keputusan pemilihan model terbaik diukur berdasarkan nilai kriteria informasi minimum melalui AIC. Nah, di sini ada 4 kandidat, diantaranya adalah ada ARMA 311 dan ARMA 11 dan ARMA 310 dan terakhir ARMA 312. Mengapa saya memilih ARMA 312? Karena p-value-nya lebih kecil daripada kandidat model yang lain. Sebelum meramal, kita harus melakukan verifikasi dengan evaluasi model menguji tingkat akurasi model ARIMA 312 terpilih sebelum digunakan untuk proyeksikan laju inflasi periode mendatang. Dengan kriteria akurasi pengukuran performa, model dihitung menggunakan nilai MAP atau Mean Observed Percentage Error untuk melihat berapa kecil kelet error yang dihasilkan. Kesimpulan verifikasi dengan hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan model berada pada kategori minimum, membuktikan bahwa model ARIMA 312 sangat andal dan presisi untuk digunakan sebagai alat peramalan.
Yuk kita lanjut. Dengan seleksi model analisis siaan atau residual melakukan uji diagnostik untuk memastikan model ARIMA 312 memenuhi asumsi statistika sebelum digunakan untuk meramal. Uji white noise grafik ACF residual menunjukkan semua lag berada dalam batas aman, artinya siaan bersifat independen dan bebas dari masalah autokorelasi. Uji normalitas plot histogram residual menunjukkan bentuk kurva lonceng simetris yang membuktikan bahwa data siaan berdistribusi normal. Status model dinyatakan lolos uji kelayakan dan valid untuk proyeksi laju inflasi ke depan. Selanjutnya, step terakhir yaitu peramalan. Stabilitas laju inflasi hasil forecasting menggunakan model ARIMA 312 menunjukkan tren pergerakan inflasi Jawa Timur yang cenderung stabil secara horizontal. Rentan proyeksi nilai prediksi laju inflasi bergerak aman di kisaran 2,66% hingga 2,75%. Titik ekstrim nilai prediksi tertinggi mencapai 2,75%, sedangkan nilai terendah berada pada angka 2,66%. Kesimpulan, output model berhasil menangkap pola tren jangka panjang yang konsisten setelah fluktuasi data historis pada periode-periode sebelumnya. Dari analisis ini, maka dapat disimpulkan data laju inflasi Jawa Timur stasioner setelah proses devaluasi pertama. Dengan model ARIMA 312 adalah model terbaik karena memiliki nilai AIJ terendah yaitu 347,17. Dan hasil forecasting menunjukkan tren laju inflasi masa depan bergerak stabil di kisaran 2,66% sampai 2,75%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.